dengarkanlah sesungguhnya. Itu sangat support, bahkan beliau bilang pokoknya kegiatan sekolah jangan sampai mengganggu band-bandan lo gitu. Jujur gue main gitar itu termasuk terlambat ya. Ini satu konten loh. Obrolannya 2 topik. Enggak, satu konten jadi pecah ya. Kalau sosok Mas Edi nih ngelihat Dewa Bujana. Dewa Bujana itu orang yang pertama kali menginspirasi gua untuk sebagai gitaris. Padahal kan usia di bawah. Enggak, dia di atas gua. Senior. Iya. Sorry. Ngobrolnya agak kencang sedikit. Oh. Gue pengen ikut juga soalnya. Bukan Ini sebelah sana omongannya doang. iya. Nanti kalau kita terlalu pelan, gue cuma ngobrol sini nih. Kayaknya. Ulangi. Gue ulangi pertanyaannya. Sosok Mas Edi nih ngelihat Dewa Bujana seperti apa? Jadi gua dulu sebelum masih SMP belajar gitar itu gua lihat TV satu saat, gua lihat TV ada band bagus lah. Sering tampil di TV itu pakai bawa nama sekolah SMA Negeri 2 itu, Semada itu. Terus gua lihat tuh bagus gitu emang dia suka bawain lagu-lagu jazz ya gitu. Gua belum tahu musik jazz itu, sampai sekarang juga belum tahu. Tapi artinya waktu itu dia suka bawain lagu-lagu instrumen kan. Terus, tapi satu saat tuh Bujana ini emang seorang koordinator yang bagus lah. Dia ngumpulin gitaris-gitaris sama Toto Tewel, ada almarhum Vicky Fendi juga gitu. Ada Herman gitaris Indonesia, gitaris Surabaya itu pokoknya ada kayak ensemble gitar dia bikin. Dia aransemen lagu Spin, tapi dibikin pentatonik. Itu Mas Buj yang koordinir? Ya, Bujana. Si Korea. Terus dari situ, wah ada nama SMA nih, gue masih SMP kan, wah gue nanti pengen masuk sini nih gitu. Pede aja gue masuknya. Daftarnya udah nggak pakai cadangan-cadangan. Kalau zaman gue dulu kalau seandainya nggak lulus, nganggur tuh pasti. Oh gitu? Iya, kalau nggak lulus tes ya. Jadi gue udah pede aja, gue mudah-mudahan bisa masuk gua. Semada kan favorit pada saat itu. Iya, saya sama favorit ya. Favorit. Nah, terus ya alhamdulillah gua keterima situ. Nah, udah. Akhirnya misi sekolah anjur-anjuran deh gitu. Karena emang niat awalnya mau musik gitu. Iya, gitu. Kebetulan di sekolah gua itu emang ada namanya Pak Harto ya. Sekarang udah almarhum beliau. Itu sangat support, bahkan beliau bilang pokoknya kegiatan sekolah jangan sampai mengganggu band-bandan lo gitu. Itu asik gitu. Kayak begitu tuh. Asik. Jadi udah lebih ini lagi kita. Semangat lagi. Iya, lebih apalah ya. Lebih semangat lah. Ngeband. Gua bikin grup instrumen. Bawain lagu-lagu Cassiopeia. Terus Cassiopeia. Iya, Light the Hour. Saya belum masuk denger Cassiopeia maksudnya. Iya, saya nggak masuk ya. Kayak dengerin Nine Inch Nails. Ya kalau nggak masuk ya keluar aja. Iya, makanya saya keluar dari itu Cassiopeia. Musik ya. Tapi malah saya suka sama Saigon Kick. Oh asik. Nggak beda jauh tuh. Iya. Iya, artisnya Nah, mana? Ini maksudnya ini enak nih. Ya Saigon Kick nih. Jadi akhirnya ya gitu. Gue sering ketemu langsung tatap muka sama Bujana gitu. Kalau pegang gitar enggak, belajar pegang gitar enggak sih. Cuman dia suka workshop ya, ngasih ilmu, ngasih teori gitu. Nah, teman sekelas Bujana itu ada Ari Ayunir yang main drama Potret yang sekarang tinggal di Amerika. Iya betul. Jadi memang suasana sekolah gua itu emang musikal banget gitu waktu itu. Jadi ya udahlah ikut-ikutan gitu. Nah, terus balik lagi tadi itu zamannya Van Halen gitu ya. Begitu gua membuka diri lagi gitu. Tetangga gua ini ada yang suka dengerin rock gitu. Zaman musik-musik dulu itu kan gitar bisa kayak suara motor gitu. Seru nih, gitar bisa kayak gini nih gitu. Terus muncullah lagu jamnya Van Halen itu. Nggak lama terus ada Honor of Lonely Heart itu kan. Di album itu ada lagu Changes itu kan. Wah ini ternyata musik rocknya asik juga gitu. Nah nggak lama setelah gue lulus SMA, gue diajakin sama Rere untuk masuk ke Keres Rock itu. Nah dari situ udah gue ya belajar ngerok lah.
Dulu awal justru lagu-lagu itu Lagu-lagu ya. instrumen, lagu fusion gitu. Klasik fusion gitu ya. Iya. Memang pada saat itu Fusion memang sedang gandrung-gandrung ya mas? Kan? Ya mungkin ya, tapi ya tetap aja musik seperti itu juga kurang masyarakat kan. Gitu. Ya tetap aja musik pop yang didengerin Berarti orang-orang zaman Ebit itu kan, Ebit siapa lagi tuh? sosok Mas Bujana termasuk yang menginspirasi Betul. Mas Edi ya? Bujana. Inspirasi. Kalau Mas Robi? Oh ya Mas Robi nih. Ini ngomong SMA dulu nih sama mana sih? Lo main gak sih dulu? Iya bener. Oh iya, Ini Martisan. sebenarnya cerita unik. Acio sama Mas Robi ini satu SMA dulu. Satu SMA. Budut. Jadi Yoi. ceritanya lumayan unik nih kita ya. Orang kayak dulu ya. Pulang nyawa. Lu pernah kabur bareng nggak? Budut kan Kan konotasinya diserang tuh tawuran, karena ya. pas sekolah berapa gitu. Terus kabur bareng Acio cerita itu. Ya, Cerita dong. Jadi gini, Dulu sos ya dulu ya. sos. Jadi saking banyaknya murid SMA 1 waktu itu kan. Iya. SMA 1 di SMA Toma 1 itu. Jakarta. Itu satu angkatan itu bisa 16 kelas ya. 16 kelas. Ya. 16 kelas angkatan? ya. 16 ya. Satu angkatan. Berarti A B C D Iya, E. 11 sampai 116 gitu kan. Jadi saking banyaknya gitu. Gue tuh nggak sempat kenal sama beliau pada saat sekolah. Tipis-tipis lah. Hah? Pada saat sekolah, malah 3 kenalnya. 3 tahun di sekolah Iya, tuh di SMA. malah kenalnya setelah lulus. Selama 3 tahun itu SMA kagak pernah kenal sama Acio. Iya, Mungkin- mungkin saking banyaknya mungkin Pas pernah saling ketemu mungkin pernah ya, mungkin, cuma pasti. nggak kenal Cuman dekat. nggak sampai dekat. Tiga-tiganya. Diproduksi masal. Tapi yang pasti kita pernah lah kita Kebetulan sekali-kali banyak artis ya. apa Ada namanya tawuran bareng tuh pasti pernah. Balawan. Tawuran waktu itu yang diserang di Gunung Sahari ya. Nah, iya. Oh, budut diserang. Iya, udah diserang. Yang Acio kabur dari Sampai belakang SMA itu. 10 waktu itu ya. Terus Itu si udah ada Yai. lagi. Yai itu. Saya Mas Kulu Caplumi ya. Iya. Kabur bareng. Di Gunung Sahari. Mas ada juga ya. Ini malah ngobrol. Gak tahu ya gue. Iya, dua kubu kayaknya. Ini satu konten loh. Obrolannya 2 topik. Enggak, satu konten jadi pecah ya. Yang satu ngobrolin Tergantung pemirsa mau dengerin yang salah Iya. yang sini bebas. Ini nggak ada konten begini loh. Satu konten ada 2 topik. Keren. Cuman ada di sini. Ya, mungkin Mas Robi ceritain lagi. Jadi pas Diulang, dari kapan awal. kapan Awal pertama kali jadi main gitar ini. Iya. Awal-awal main gitar Nah, gua tuh. kalau main Ngobrolin gitar itu sekolah. jujur gue main gitar itu termasuk terlambat ya. Terlambat artinya gue pada saat teman-teman gue seangkatan gue itu udah pada pintar main gitar, gue masih pelangap-pelongo liatin mereka main gitar. Itu di Itu. SMA itu. Aku di SMA? SMA. Di SMA itu kelas. Nah, mulai pengen main gitar itu gue dulu suka sama majalah Hai kan. Yoi. Majalah Hai suka beli. Nah, satu ketika ada Hai itu bikin edisi High Clip. Clip. High Clip ya Ada waktu itu ya. Yang Artisan itu. Band itu terus gitu. yang ngebahas Nationalist itu. band itu, Jadi kan yang pertama ada Metallica, ada GNR, Iya. Saya inget tuh. ada Saya inget Hot, ya pernah kan? ada Coldplay juga. Bener, Waktu itu bener. gue beli yang edisi GNR. GNR. Tuh kan, gue lihat poster-posternya keren-keren banget. Di situ gue lihat Slash, ya kan, gue lihat Slash, kan anjing nih orang Slash bentuknya Gordon. biasa aja. Slash Gordon ya. Slash Gordon musuhnya kayak Sarming. Ya, sisternya Once dong. Flash. Yang ada sleting belakangnya. Jadi gara-gara ngelihat Slash itu, ngelihat foto Slash itu, gue terkesan. Ya, ini orang nggak ganteng-ganteng banget tapi cool gitu kan, ngeliatin pas, apalagi waktu itu gue pas High Clip itu gue beli itu waktu itu sedang promonya lagu Don't Cry. Jadi video klipnya Don't Cry itu Yes sering Relation. banget itu. Iya. Yes Relation 2, yang 1-2 ya. Gambar. Nah di situ gue lihat video klipnya Slash keren banget di situ, ya kan, Iya, wadah gitar. gedung, ya kan, yang ya kan banting gitar, ya kan, helikopter ya. kan. Si almarhum Kurt Cobain tuh niru Slash ya, banting-banting gitar ya. Oh yang baca. Pertama kali kalau banting-banting gitar itu banyak ya. Iya, Banyak ya, banyak ya. Jimi Hendrix. Gitar. Oh iya. Dan itu sangat kurang bagus lah dicontoh yang kayak Kurang gitu. bagus ya. Yang lebih mahal-mahal. Maong Tidak istilahnya. menghargai. Maong. Mau apa? Makan ongkos. Ongkos beli gitar. Sayang jangan ya, jangan Terus, Mas. ditiru. Jadi Terinspirasi dari Slash. setelah ngeliat Slash itu mulailah beli kaset. Pertama kali kaset yang gue beli itu GNR album Appetite for Destruction. kaset dulu atau high clipnya dulu?
High clip High itu clip high clip dulu. udah ini, cuman kaset kan jarang beli kaset kita. Oh ya. Nah, awal beli kaset itu Appetite for Distraction, beli Appetite sendiri Idol. gitu kan. Dengerin lah itu. Hitsnya apa nih? Switch Chaloman. Itu ngulik belajar Switch Chaloman, namanya kita belum bisa main, baru bisa genjreng-genjreng doang gitu kan. Ngulik intronya Switch Chaloman itu nggak dapet. Itu kelas 1, kelas 2, Mas? Itu kelas 1. Kelas 1. Didi, gimana ini nguliknya kan nggak nemu gitu. nanya Mas Sekali Edi waktu ketemu kakak kelas. Ada kakak kelas kita dulu bawain GNR juga. Di Budut ya. Di Budut, ya kan. Kalau waktu lu ngerti tablatur nggak? Waduh. Ya kan? Wah, nggak ngerti. Gue pengen awalnya gue nanya, gue pengen dong bisa melodi depannya doang. Iya. Itu si Chaloman melodi depannya doang karena gue udah nyerah ngulik. Iya. Nggak dapet. Gak jelas ini not ya kan. Lu bisa tablatur nggak? Ya kan? Tablatur itu apaan gitu. Sini, Pak. Orang nggak ngerti ya. Oh, tadi yang temannya tadi itu nanya ya. Nah, di situ karena dia juga termasuk dia lumayan mendalami musik karena dia ikut waktu di SMA 1 tuh ada Laras ya. Laras. Ya, Laras Ini itu Islamic. jadi kegiatan ekstrakurikuler yang Senian. berkecimpung di musik gitu. Nah, dia termasuk orang yang aktif di Laras itu. Tiga-tiganya. Ya, gue nanya lah sama dia kan, namanya Boleng ya. Leng, Oh boleh. ya Boleng, kenal Boleng. Ya kan, anak Mas PIS. Robi. Kenal, tahu lah tuh. Ya, ya kan. Lu tahu tablatur gak? Gua nggak tahu tablatur. Nah, ini nih caranya nih. Ya kan, ini senar 1, ini senar 2, Iya, ini senar 3, ini iya, senar iya. 4, senar 5 gitu Oh, kan. saya di. Itu ditulisin sama dia tuh. Iya. Ini kalau misalnya ini di 12 berarti senar 1, fret 12 Ya, gitu. kopi Diajarin tubruk. sampai cara Belum. gini baca Oh, tablatur. Mas Edi bukan kopi. Ntar lu Oh, nggak praktekin di apa-apa. rumah. Oh, enggak jangan kopi itu. Sementara gue di rumah belum punya gitar. Gue kalau ngulik itu selalu ke rumah teman gue yang punya gitar. Jadi, Mas Edi. oh enggak, belum kenal. Masih Gua udah ngacak-ngacak pasar Iya, ini. dia Udah Iya, dia udah main di Oh, pasar. kalau Mas Edi dia saat masih itu main udah. di kampung, ya kan? Iya. Udah big stage. Iya, akhirnya gue cari Dari dulu itu tetangga yang punya gitar. mulai tertarik gitar itu gara-gara itu si Well. Chaloman dan penasaran pengen bisa baca tablatur. Itu jadi nggak dipraktekin sama dia cuma ngasih tahu coret-coretan doang gitu. Nanti lu coba praktekin di rumah gitu kan. Ini udah gue kasih tahu cara bacanya nih. Ya udah, wah, yakin udah bisa baca nih, yakin nih kan. Ini siapa nih yang punya gitar nih? Akhirnya itu pulang sekolah, gue cari teman gue yang punya gitar. Itu tetangga-tetangga lah ya kan. Tetangga-tetangga. Wih, lu gitar lu kepake nggak? Ada nih, nggak kepake gitar nih kan. Ya udah dipinjemin aja, pinjam gitar dulu. Dan kebetulan gitar itu nggak bisa di stem. Tapi ada senarnya ada ya? Itu paling Nggak bisa di stem karena dryernya patah, yang patah, ya kan? Jadi tuh gitar fals sebenarnya gitu kan. Nah, gua baca lah itu tablatur kan. Kok nggak dapet? Suaranya lain. Karena nggak disetem. Iya, karena ternyata penyakitnya nggak disetem gitu kan. Akhirnya gua komplain lah sama yang ngasih tablatur. Lu gimana yang bener ngajarin gua? Priwolnya salah gitu nih. kan. Ya kan? Itu gua dapet dari High Clip, ya kan? Makanya bikin Iya. lagunya jebakan Batman ya, aransemen lagu. Dapet dari High Clip ini, tes. Chaloman. Ya udah, Berarti pada saat itu belum ngerti nyetem dong. nggak ngerti nyetem. Nyetem itu masih teng 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 teng. Oh, Enak Teng nih, teng enak teng nih. teng. Wah, ini pas kayaknya nih. Teng 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 teng. Scorpion ya. Pas digereng, rrrr, Goyang gue ya tuh. geter meja. Makanya kalau bikin aransemen tadi Mas Robi bilang harus ada jebakan Batman-nya gitu ya. Iya. Karena awal belajar gitar kena jebakan Batman ya. Ya. Gitarnya nggak bisa di stem. Nah, Dipinjemin itu kita. itu pengalaman unik juga. Jadi pada akhirnya gue nabung lah. Akhirnya gue dengan kesungguh-sungguhan gue nabung. Waktu itu gue dapat uang 30.000. Gue beli gitar pertama gue itu Yamaha 30.000. Beli dari teman gue. Itu gitar Enggak, Popong, sebentar, kan, sebentar. Popong. Oh gitu. 30.000. Waktu itu. Tahun Tahun berapa? Tahun berapa? Iya, tahun 93 93. ya. Ya 93 gue beli gitar. Itu gitar Yamaha 30.000. Waktu itu beli gitar teman gue 30.000. Akhirnya disitulah gue cara belajar gitar. Terus nyetem nih, permasalahannya di nyetem gitu. Gimana nih cara nyetem nih kan? Lu nggak ada tuner dulu ya, zaman dulu ya. Enggak, mana ada tuner kita zaman itu. Ada pun mungkin Tuner belum ada, familiar. punya. Mungkin. Ada Belum tuner. punya. Nah, gue main ke toko, ada toko musik teman gue itu.
dia punya macam-macam. Gimana sih cara nyetem gitar gitu? Oh lu mesti tahu patokan senar satunya atau senar 6-nya gitu kan. Gimana cara taunya? Nih dia keluarin garpu tala. Waduh. Garpu tala. Apa sih? Garpu tala tuh apa? Iya. ampun. Hanya musisi zaman dulu lah yang tahu garpu tala. Oh nggak tahu garpu tahu lampu Yamaha nggak? Dulu kalau sebenarnya kalau Garpu tala itu praktek kayak fisika kan ada kan. ya lambang gitar Yamaha itu ya, garpu tala ada 3. Huruf Y tala. Ya kayak Jadi garpu lah garpu pokoknya lah. tala itu kalau di ting gitu itu suaranya. Kan ada suaranya. Suaranya tuh. C D A E K. Ting. Lu cobain senar satu lu samain sama suara ini. Ting ya kan. Ya udah itu patokannya gitu kan. Urutannya gimana nih? E B G D A E. Urutannya seperti itu gitu. Gimana caranya? Oh, buat nemuin B berarti diurut aja dari senar satunya itu ke B sampai mana. Nah, disamain senar 2-nya sama itu gitu. Itu belajar nyetem itu sampai ada sebulan lah kali. Akhirnya bisa. Sebulan akhirnya bisa nyetem. Walaupun dengan falas-falas sedikit. Tapi main gitar sudah bisa. Dan kita udah bisa. Oke. Mulai berani latihan. Asik. Ya kan, Nyari band dong. Ya Nyari kan, band. di sekolahan ada band kelas dulu sama si Enak banget. iya sama si Valentino dulu. Tahu enggak? Valentino yang tinggi gede badannya. Jadi inget buku Pembalap itu kayaknya. Valentino. Kalau sama Ero juga di Bang Ones, hafal, kenal. Bang Ones. ngerti dia. Oh, Ones kenal. gede. Metal air. Ya. Kenal ya? Metal air. Ones kan alirannya pang. Yoi. Saingannya. Gua Saingannya. tuh bikin sama aduh lupa gua namanya. Lupa lo nama lo teman satu band. Itu band pertama kali ya Mas ya? Padahal ya? Ngeband pertama itu latihan di Kemayoran. Di Kemayoran itu latihan di studio Big Gun kalau nggak salah namanya. Big Gun. Big Gun Studio. Kemayoran Tanah Tinggi masih apa dekat Pai. Oh, Palu. Dekat Palu. Nah, latihan situ. Udah satu lagu itu nggak kelar-kelar. Sweet Child of Si Mine. Calo main intronya doang sampai deng 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 deng. Udah Lodi. melodi ke belakang nggak selesai. Tapi udah ngerasain gitar listrik ya kan. Wah, berebut deh tuh. Enak ya gitar listrik enteng. Kan gitar studio dulu udah enak banget lah kita sampai akhirnya kita kecanduan latihan itu. Edik jadi. Iya, wah ini enak juga nih kalau kita bikin band latihan patungan lah gitu. Setiap hari apa kita pulang sekolah patungan latihan. Iya, latihan. Waktu itu latihan masih berapa? 5.000 apa sejam? Udah AC tapi kan Mas. Udah AC. Kan AC. AC window itu AC kotak split. Cuma AC di Depok window ya, ada window. studio yang 4.000 sejam. Ya kan, kalau habis ada yang latihan harus kosong dulu karena bau keringet. Buka dulu. Kayak Iya, buka cheerleaders. Buka dulu studionya, dikipasin dulu. Iya bener. Masuk pakai baju, keluar buka baju. Ngalamin masa-masa itu Mas ya. Iya. 4.000 sejam. Definisi tau nggak yang di Mekar Perdana? Studio Enggak, definisi. belum tahu. Depok Nah, tuh itu. apa Delta dulu. Ya itu latihan. Itu kecanduan latihan itu. Mulai saat itu sekolah mulai berantakan. Kecanduan latihan. Iya. Nah, dari situ termotivasi pengen main band yang bener. Pengen main band yang bener. Pengen main band yang bener, akhirnya mulai ada tuh pendekatan sama teman-teman yang bisa main. Akhirnya nongkrong itu memang harus ketemu sama Komunitas yang ada gitarnya atau ada pemain gitarnya gitu. Baru seneng nongkrong di situ. Kalau nggak ada pemain gitarnya nggak betah nongkrong. Itu zaman dulu kan kita nggak ada YouTube, kita nggak ada ini gitu kan. Artinya sharingnya dari situ buat ya. nyari ilmunya, nyari wawasan itu memang kita harus gaul, harus nongkrong kemana-mana. Faktornya lebih Iya. ini ya dibanding Yoi. sekarang ya. Iya, zaman dulu untuk mau ngelakuin apa aja effortnya lebih ya. Dan alhamdulillahnya waktu itu Depok itu tempat tinggal gua waktu itu musisi banyak gitu, musisi yang di atas gua itu banyak lah gitu, termasuk banyak ya Depok ya waktu itu. Akhirnya gua main kemana-mana gitu kan, main nongkrong. Dari situ mulailah tuh, oh ada satu studio yang nyetel videonya GNR. live, bukan Van Halen. Van Halen live, lagi tapping, ya kan solo gitar, ya kan. Anjing main gitarnya lain lagi. Lain lagi nih main gitar. Itu
Gimana bang? Ini namanya tapping nih. Oh tapping, diketok-ketok bang ya. Ketok-ketok. Kita cobain gitar bolong nggak bunyi-bunyi. Akhirnya ya gitu udah. Sampai akhirnya proses belajar ya. Ketemu pas lulus sekolah ada satu band Indonesia yang gue beli kasetnya dan gue langsung suka sama band itu. Siapa tuh? Power Slaves. Oh. Situ awal-awalnya itu Iya. Wah, mulai- seru nih. Itu nggak kenal, sebelumnya nggak kenal. Belum nggak kenal. Gue suka, gue beli kasetnya. Wah ini band Indonesia. Waktu itu ada metal kecil lagunya kan, rock and roll kan. Rock and roll. Ini soundnya agak beda nih dibanding band-band yang lain nih gitu kan. Gue dengerin kasetnya di kaset itu ada alamat Basecamp. Oh iya dulu kan pasti Gue tarik. samperin dari Depok ke Bintaro waktu itu di Pondok Jaya Basecampnya. Pondok Jaya itu 4 kali nyambung naik angkot. Iya dari ujung ke ujung lagi tuh angkot naik paling pertama turun paling terakhir. Naik lagi paling pertama turun paling terakhir ujung ke ujung. Naik gitu kan. Deborah dulu tuh dari Depok tuh. Benar. Pokoknya sampailah tuh akhirnya Pondok Jaya 4 kali nyambung. Depok. Seneng dia Mas Depok. Gue datang aja sebagai penggemar, ya kan. Woi ini Mas, Tanda aku tangan, beli foto. kasetnya loh Mas, ya kan. Ini. Situ lihat Andri Franzi waktu itu gitarisnya lagi main gitar di kamar gitu kan. Mas aku boleh lihat ya? Ya udah duduk aja nggak apa-apa. Itu aku lihat nggak terasa lama, nggak taunya udah malam lah gitu. Ya, udah malam dan akhirnya gue putusin untuk gue nggak pulang. Nginep di situ. Mas kalau pulang jam segini angkot juga udah nggak ada nih Mas dari sini nih. Aku nginep sini ya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, ntar tidur sini aja gampang gitu. Di situ gue ngeliatin ini orang main gitar dari malam itu sampai pagi nggak berhenti. Itu orang main gitar gitu. Dulu masih zaman inilah, masih minum gitu kan. Suka haus ya. Aus. Main gitar terus kan dari malam. Wah main gitar. Gue bingung ini yang dimainin apa gitu kan. Dengan pemahaman gue main gitar sebelumnya itu jauh banget gitu. Gue nggak tahu apa-apa di sini gitu kan. Gila nih mainin kemana-mana ini. Pak Andri tuh emang udah gila mainnya dari dulu. Terus gue bilang lah sama dia kan, Mas, aku mau belajar gitar Mas. Gitu. Oh iya boleh gitu kan. Terus kalau misalnya belajar gitar gimana Mas ininya? Bayarannya gimana? Ya udah gampang lah itu katanya gitu. Ya udah aku akhirnya sering ke sana, sering ke basecamp gitu kan. Janjian setiap hari Rabu waktu itu. Hari Rabu sore, terus hari Rabu sore kesini aja. Hari Rabu gua lagi nggak ada acara. Itu kerjaannya dari pertama datang cuma ngeliatin dia main gitar dulu pertama. Ngeliatin dia main gitar, ya gitu ngeliatin. Terus diajarin. Yang diajarin apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, selesai. Ya ini dibikin tablatur bisa baca tablatur kan? Oh bisa, udah sok ya kan? Calo main ya kan? Calo main. Udah dibaca, dia bikin tablatur itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pas gue mainin do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya gini doang yang diajarin lo ke jauh-jauh ke Bintaro, gini doang yang diajarin gitu kan? Ya udah mainin aja nggak apa-apa, deng. Wah itu jarinya salah penempatannya nggak gitu, gini ya kan dikasih tahu gitu kan. Baik banget berarti ya. Oh, terus itu mulailah tuh main do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Nah ini udah mulai ini nih, cuman tenaga kamu masih lemah itu, ini harus ditekan biar bunyinya sempurna gitu kan. Pelan-pelan itu diajarin do re mi fa sol itu nggak keluar dari do re mi fa sol la si do. Berapa lama itu? Itu lumayan 4 kali pertemuan lah itu. 4 kali pertemuan. Bulan fasilitasi do. Udah mulai lancar ya kan? Sekarang bikin pola. Do re mi fa sol gitu kan. Deng. Dah gitu. Kamu bisa nggak bikin semisal seperti ini gitu kan? Akhirnya bikin per 4 gitu kan. 2 ga 4 4 5 ya kan? 3 4 5 6 ya kan 4 5 6 7 gitu. Gue bikin sendiri itu kan. Oh gini ternyata gitu kan. Mulailah tuh jari udah mulai kuat ya kan karena diulang-ulang gitu terus kan. Iya. Balik lagi. Ini enggak sinkron. Ini enggak sinkron sama ini ya kan, ini udah mencet ini kan akhirnya bertak-letuk lah suaranya kan. Kalau gitar listrik kan sensitif. Wah, ini kamu mesti latihan ini sama ini bareng ya kan. Gimana latihannya?
kamu main kromatik aja. Kromatik. Kromatik itu per fret. Deng deng deng, gitu kan per fret. Deng 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 deng. Ingetin aja. Deng 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 deng. Itu suruh latihan, ngompakin. Ya udah, akhirnya cuma 2 itu. Ya, saya ingat siapa. Seumur-umur belajar sama Andre Fransi cuma diajarin itu doang. Sama satu lagi, itu dia kasih tahu. Ini namanya diatonik. Ada satu lagi pentatonik. Ya, pentatonik apa? Coba dikasih tahu polanya pentatonik. Coba kamu main ini, ya udah. Oh, ini yang kayak dimainin Slash nih, lagu Knockin' on Heaven's Door. Oh, akhirnya ketahuan tuh. Mainnya ternyata begini. Pentatonik. Wah, mulailah tuh. Mulai paham sedikit-sedikit. Ya, dunia pergitaran mulai paham. Akhirnya mulai explore. Karena udah punya modal nih, do re mi fa sol la si do doang. Ya. Main gitar nggak keluar dari situ. Kalau mainnya di C, berarti melodinya bisa di C, bisa di A minor gitu kan. Cuman gitu doang. Tahu aja gitu. Keluar dari itu nggak tahu gitu kan. Mulai. Nah, setahun belajar udah bisa bikin band lah di Pondok Gede. Hijrah ke Pondok Gede, bikin band. Saat itu masih di Budut ya? Udah lulus kan, pas lulus. Nah, itu tahun 95 lah. 95 akhirnya gue hijrah ke Pondok Gede. Ke Pondok Gede bikin band. Nah, dilalah band itu jadi satu band yang menjadi awal keseriusan gue di musik gitu secara profesional gitu kan. Nah, itu band gue waktu itu namanya No Limits. No Limits. No Limits, bikin band, vokalisnya Well Willy dulu. Will itu vokalisnya. Well Willy dulu, vokalisnya Slang awal. Sebelum Om Kakak tuh ini. Nah, bikin band sama dia, gue punya lagu banyak nih gitu kan. Waktu itu udah ngarang-ngarang lagu? Iya, lagu dia banyak. Oh, Mas Willy-nya. Willy kan kita main gitar udah jago nih, udah bisa do re mi fa sol la si do. No Limits. No Limits itu udah major label, udah major. Waktu itu kita ada sponsor yang luar biasa lah gitu. Oh iya. Gitu. Jadi pas di No Limit, dibikin dulu aja. Willy bikin lagu, namanya rock and roll, bikin lagunya kan gentreng-gentreng saya. Wah, lagu lu nggak kepake nih ilmu gua. Nggak ada. Akhirnya coba latihan. Akhirnya jadilah gitu. Singkat cerita jadi, kita bikin demo, terus dibawa ke ada temannya Well Willy namanya Andrew. Terus dilalah langsung deal lah gitu, dia suka sama materinya, langsung deal, dan dia orang yang berkecukupan ya waktu itu kan. Akhirnya ya udah, oke, lu gua kontrak, ya kan, kita rekaman gitu. Langsung prosesnya sangat cepat sekali sampai kita rilis album pertama itu Desember 96. Desember 96. Desember 96. Jadi No Limit album pertama tuh. No Limit album pertama. Itu gue secara skill itu gue masih belum layak lah buat rekaman. Gitu. Sampai waktu rekaman pertama kali dibilang sama operatornya itu waktu itu Mas Hari Widodo, Triple M. Besar itu. Hari Widodo. Sorry. Kan ketus dia kalau ngomong. Wah, kamu ini belum bisa rekaman ini. Oh iya, analog lagi saat itu ya. Kamu belum layak rekaman ini. Pakai metronom ya? Iya, Mas. Iya, pakai metronom. Waktu itu gua namanya orang baru ngeband dan baru rekaman, namanya setting sound aja gua nggak ngerti gitu. Sama routing itu nggak ngerti. Tapi pada saat itu sudah punya gitar? Udah dibeliin itu sama si bos. Ya kan si Andrew dibeliin sama Apa tuh? Andrew. Gibson langsung? Enggak, Fender waktu itu. Fender. Fender Stratocaster. Les sensor. Sensor 50 tahun anniversary Fender waktu itu. Masih ada tuh gitar, Mas. Masih ada mungkin, cuman bukan sama gue lagi. Nggak tahu ada di mana. Walau-walau. Iya. Sudah di leasing. Ya udah, singkat cerita jadi rekaman, diomel-omelin sama operatornya. Wah, gini. Ya udah. Lo sistemnya gini aja deh. Akhirnya yang menjadi sound designernya itu ya Mas Ari langsung gitu. Lo main aja pokoknya, ya udah nih gue styling gini kan. Udah main aja. Mainnya gimana? Gini ya, nggak gitu.
Itu Mentalnya down nggak saat itu tuh? Down lah. Keringat dingin. Pertama kali rekaman walaupun kita nggak di panggung gitu, cuman duduk berdua doang sama operator. Itu keringat dingin loh walaupun Itu operator ya? Manggung kayak di studio. Bukan MD ya, bukan musik director ya, mau operatornya berani operator itu. Gila ya. Orang ngomong ketus ya. Iya. Gitu juga kasusnya sama drummer gue dulu pertama itu kan rekaman nggak biasa pakai metronom sih. Nggak biasa pakai metronom pas latihan, pas mau rekaman pakai metronom kemana-mana gitu kan. Metronom yang lari sebetulnya. Iya, kayaknya metronomnya yang rusak ya. Ini metronomnya nggak bisa ngikutin dia. Itu metronom apa metro mini? Ya udah, ya gitulah proses akhirnya kita rilis album 96 akhir. Album pertama 98 album kedua, tahun 2000 album ketiga. No Limit sempat ngeluarin 3 album. Terus di album ketiga itu gue mengundurkan diri dari No Limits. Ya karena ada beberapa hal lah. Nggak seru lah kalau diceritain. Pokoknya gue mengundurkan diri. Gue mulai nongkrong di jadi selama di No Limits itu gue dibatasin. Nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi ruang lingkup gue itu harus di studio, di No Limit aja gitu. Sampai gue nggak tahu perkembangan musisi Depok, gue nggak tahu. Setelah keluar dari No Limit, gue kembali ke Depok itu gue mulai kayak orang balas dendam gitu. Liar pokoknya. Nggak pulang-pulang. Tak terkendali Iya kan? Jadi rumah di sini nih, ya kan? Nggak pulang-pulang. Padahal sini, abis itu loh sini, tapi nggak pulang-pulang. rumah. Rumahnya di mana-mana nih. Iya, saking pengen Ini nongkrong. tadi tahun berapa Mas? Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 keluar dari No Limit, gue akhirnya nongkrong di ada studio di Depok namanya Studio Dias. Oh iya. Studio Dias di Margonda. Iya, Margonda. Dulu depan seberang BNI. Betul. Ya. Orang lama berarti. Oh, Anak UI juga. Ada Goro dulu di situ. Oh iya, dulu sebelah Goro. Depan apa? Kita pernah nonton di situ. Pernah kita ya? Pernah ya? Oh, iya benar. Nah, gue jadi penghuni situ. Ade anak Depok. Anak Depok. Ya, buat anak Depok. Hai. Ya di situlah gue mulai lebih dalam memahami musik. Itu ternyata musik itu nggak bisa kita belajar dari satu guru doang gitu. Jadi belajar dari apapun yang kita lihat, siapapun yang kita temuin itu adalah guru. Pembelajaran itu adalah guru buat kita gitu. Iya. Berarti otodidak, bisa dibilang otodidak ya Mas? Full otodidak. Full otodidak. Ya gimana nggak otodidak dari mi fa sol la si do doang taunya gitu. Mulai di Dias itu Ini Mas mulai Robi. ketemu sama Ini Mas Robi. Aris itu gitarisnya Rampak Nau. Oh, Rampak Nau. Ya pernah tahu Rampak Nau. Pernah. Nah itu Iya, beliau Depok. orang-orang termasuk segan lah sama dia. Cuman kalau gue ketemu sama dia ceplok-ceplok aja gitu. Riz lu gimana sih mainnya nggak bener lu ya. Padahal kita lebih nggak bener lagi. Ya kan? Oh, kamu ngerti ini enggak gini-gini kan. Akhirnya dikasih tahu pengembangan gitar ya, diajarin lah Modes gitu kan. Ya kan, Ionian, Lidian, Pujian, ya kan, Lidian gitu kan. Kamu bisa main dengan nuansa yang berbeda gitu dalam Iya. Fa sol la si do. Mulai belajar itu. Mulai belajar lebih dalam dari lagi. Terus mulai Ketemu Power Slave. Enggak, belum. Belum. Wah, masih panjang. Mulai belajar ke dunia ngamen. Which is ngamen tuh maksudnya Ngamen main di reguler. kafe. Oh, Reguler. Hmm. Misalnya ngamen lah. Home band ya. Ya, Jadi ngamen. ngamen. Mulai bikin band buat main reguler, nabung lagu dah tuh. Hmm. Lagunya, songlistnya dicatat semuanya gitu kan. Gila, sehari ngulik 10 lagu. 10 lagu nih, ini lagu gue ini besok latihan nih. Anjing 10 lagu sekali ngulik ya kan. Mending lagunya gampang-gampang sih, lagu zaman dulu. Kita milihnya klasik rock. Oh. Karena kalau top 40 main gitarnya aku nggak suka. Kurang berskill. Iya kan, banyak nggak kedengerannya gitu. Iya. Tipis-tipis aja Iya, mainnya. ya kan tipis-tipis doang. Gue pengen yang gitarnya menonjol gitu. Akhirnya bikin band klasik rock waktu itu. Sama almarhum Benny Wisky. iya. Jadi vokalisnya waktu itu Benny Wisky, Samsul Rampak Naung. Vokalisnya 2. Vokalisnya 2 gitu. Kok cadas-cadas lah gitu. Pilih lagu juga yang cadas-cadas, Purple, ya kan, Led Zeppelin, itu Black Rose. Pokoknya zaman-zaman itulah. Pokoknya yang liar lah. Main lah. Udah mulai ngamen itu. Ngamen di daerah kota. Waktu itu ngamen bayaran kita 50.000 Satu band atau satu orang? satu orang bayaran 50.000. Jadi pulang ngamen nongkrong warkop, belum nyampe rumah kelar. Udah habis uang.
Buset, berarti Itu yang Itu gua di kota ya? jalanin. Iya, Di di daerah kota, kota, ya, Bang. pokoknya di daerah kota. ya, hindarilah klub daerah kota ya. Pokoknya Dari kafenya. gila yang banget. lain. Ya, tapi ya gue nggak malu karena ini adalah sebuah perjalanan ya. Sebuah perjalanan itu mungkin kita bisa masuk ke dalam tempat yang sangat memalukan gitu. Tapi dari situlah kita menemukan bisa mengetahui bahwa yang baik itu seperti apa gitu kan. Iya. Itu pelajaran yang nggak ada di universitas itu. Jadi buat mengetahui kebaikan kita mengenalnya lewat yang tidak baik dulu. Akhirnya ternyata yang baik itu seperti ini gitu. Bukan berarti gue sekarang lebih baik ya, masih belum baik gitu. Iya. Cuman ya pengen jadi orang baik aja. Nakal dulu ya. Nakal dulu, fix ya. Wah, Kita nakal dulu. Oh, jangan. Apa harus nakal dulu? dulu kalau nakal rasanya udah cukup lah, udah Terus semuanya akhirnya dicobain. Ketemu Power Slave tuh di tahun berapa, Mas? Ketemu di Bisa akhirnya bisa Slave itu, gabung. waktu itu gue sempat edisional Rampak Nong dulu kan. Mas? Rampak Nong. Itu apa, band rock? Udah rilis juga bulan Agustus kemarin, judulnya Dengarkan. Jangan lupa untuk dengarkan, makanya didengarkan ya. That's right. Itu bisa didengar di Spotify, di platform-platform online, bisa juga di YouTube bisa juga, tapi di JD Record ya, karena kita masuk dalam label JD Record, JD Record, nanti search aja lagu Dengarkan Weekend Party ya muncul. Oke, yuk. Mengenang kisah, teringat kembali masa-masa indah dahulu. Aku tak bisa pergi dari dirimu, masih terjaga, masih melekat erat. Namun cukupkah kau merasa puas untuk benahi cintaku? Sudah sekian lama kau membuat hatiku terus terluka dan semakin terluka. Dengarkanlah, sesungguhnya tiada indah seindah dirimu. Harap jangan kau memaksa dan menyakiti sendiri. Sudah usah tangis itu. Aku harap kelak nanti kamu kan mengerti dan menyesal karena merelakan pergi. Merelakan aku pergi. Kelak kau pasti menyesal. Dengarkanlah, sesungguhnya dengarkanlah kata hati, dengarkanlah yang ku mau, dengarkanlah, dengarkanlah sesungguhnya
karena